Ini adalah ruangan kerja kamu. Mulai besok, kamu akan bekerja di perusahaan ini. Kamu bisa belajar dan sukses seperti Bapak. Sebagai anak laki-laki, Papa tuh yakin perlahan-lahan kamu akan menggantikan posisi Papa. Bagaimana Kenzo? Kamu sudah siap? Dari kecil itu, Kenzo memang udah dididik sama Papa untuk meneruskan perusahaan Papa. Insya Allah, Kenzo siap. Dan Kenzo gak bakal ngerusak ekspektasi Papa. Papa percaya. Dan satu hal yang harus kamu tahu, Papa sudah menyediakan asisten pribadi untuk kebutuhan di perusahaan ini. Kenzo gak bakal menyalahgunakan apa yang telah Papa kasih kepada Kenzo, Pak. Dan Papa bisa percaya sama Kenzo. Habis ini, kita akan keliling-keliling perusahaan. Supaya kamu paham bagaimana kondisi perusahaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua gak usah tegang. Saya di sini cuma pengen lihat kondisi kantor kayak gimana kalau lagi hari kerja lagi. Jadi anggap dia saya nggak di sini. Selamat pagi, Pak Kenzo. Kayla, kamu kok di sini? Mulai hari ini saya kerja di sini, Pak. Jangan bercanda kamu sama aku. Saya diterima sebagai aspri buat Bapak Kenzo. Serius? Kamu gak bercanda kan? Kayla nggak bercanda. Kayla itu akan menjadi aspri kamu. Karena kamu di sini membutuhkan asisten pribadi untuk mengurus kantor ini. Dan bapak kamu adalah sahabatnya Om. Begitu bapak kamu nelfon Om untuk kerja di sini, Om langsung setuju. Iya, Om. Papa emang minta aku belajar dari nol supaya aku bisa mendapatkan pengalaman kerja. Oke. Tapi kamu nggak apa-apa kan jadi asisten pribadinya Kenzo? Justru aku seneng, Om. Karena selain aku bisa mendapatkan pengalaman baru, aku juga bisa belajar dari Kenzo dan Om Aditya. Sandra, besok kamu kerja di kantornya Om Aditya. Om Aditya itu udah cerita kalau dia lagi butuh asisten pribadi buat Kenzo. Dan posisi itu tuh pas banget buat kamu. Aspri sounds good sih, Pak. Aku juga bisa lebih dekat sama Kenzo. Tapi emang gak ada posisi yang lebih bagus gitu yang cocok buat aku? Sandra, kamu kan belum banyak pengalaman. Dan posisi itu bagus banget buat kamu. Kamu bisa belajar ngurus perusahaan dari Kenzo. Oh ya, kebetulan besok tuh Kenzo hari pertama masuk kerja juga. Papa, aku tuh baru selesai holiday loh. Masa iya sih aku langsung masuk kerja jadi aspri lagi? Ini cocok banget gak sih buat aku? Tapi kayaknya buat Kayla cocok. Ya gak sih? Dia lebih cocok jadi aspri deh daripada aku. Tuh orangnya. Kayla. Sini deh, aku mau ngomong sama kamu. Kenapa, Kak?
Kamu mau kan jadi asprinya Kenzo? Apa yang nawarin lo? Mau aja please. Nanti kalau misalnya kamu jadi asprinya Kenzo, kamu bisa ngedeketin aku sama Kenzo. Sekalian hitung-hitung buat nebus kesalahan kamu. Ingat kan? Kamu berani beliin Kenzo jam tangan. Masa kamu gak mau sih bantuin aku? Aku bingung mau senang atau sedih sekarang. Di satu sisi, aku senang bisa dekat sama kamu. Tapi di sisi lain, pasti Cassandra bakal neror aku. Minta aku ngelakuin sesuatu buat bikin kalian dekat. Oke Kenzo, kita ke ruangan lain ya. Yang lainnya kerja lagi. Baik, Pak. Ini makan siangnya Kenzo. Setiap hari jam 12.30 udah harus sampai ke kantornya. Karena dia nggak boleh makan sembarangan. Oh, baik Bu. Dan setiap hari kamu ke kantornya Kenzo diantar sama Yanto. Siap Bu. Halo Kenzo sayang. Mama udah masakin bakmi spesial kesukaan kamu. Iya dong, ini kan hari pertama kamu kerja. Jadi pasti mama yang masakin buat kamu. Pokoknya kamu harus makan ya. Nanti kalau besok-besok baru kamu boleh makan masakannya Ipa. Oke sayang? Oke sayang, semangat kerjanya ya. Satu lagi, kamu gak mungkin nih kayak begini ke kantornya Kenzo. Mulai sekarang dan besok-besok, setiap kamu anterin makan siang, kamu pakai baju biasa aja. Oh, baik Bu. Saya permisi ya Bu. Kenzo nepatin janjinya buat pakai jam dari aku. Tapi kalau Cassandra lihat, dia pasti marah banget. Kamu kenapa? Saya mau lepas jam Bapak. Ngapain dilepas? Lagian dari tadi kamu kenapa pakai bahasa formal kayak gini sih? Aku nggak kebiasa. Ya, saya kan sekarang udah jadi esprit Bapak. Jadi, Bapak sebagai atasan saya hargai. Lagian jamnya juga kurang cocok sama Bapak. Terus? Ya, mending diganti sama yang lebih bagus, Pak, menurut saya. Saya nggak mau, karena ini jam dari sahabat saya. Ya, jam biasa doang. Jam murah mending diganti sama yang lebih bagus, Pak. Lebih banyak Tuh pilihannya. kan? Mulai nih ngomongnya pakai bapak. Kayalah kalau lagi berdua kayak gini nggak usah pakai bahasa formal lah. Bisa kan? Ya, Pak Kenzo. Lagian juga ini matching kok sama aku Kayla. Gak ada masalahnya kok. Udah deh, kamu dengerin aku aja. Lagian sebagai aspri kamu, aku harus memperhatikan fashion kamu. Dan ini gak cocok. Dan ternyata aspri saya itu sangat bawel sekali. Heran. Nah, kamu dengerin aku aja. Lagian ini juga udah istirahat, masa kamu gak mau dengerin sahabat kamu sih? Ya nggak perlu dilepas juga lah Kayla. Nggak perlu. Udah. Nggak perlu dilepas, ini jamnya masih bagus loh. Ih, kurang cocok. Masih cocok diakuin, nggak perlu dilepas. Kayla nggak usah dilepas lah. Kayla, ayolah dengerin aku. Hei, Kayla, nggak perlu dilepas.
Kenzo di mana sih? Perasaan tadi kata resepsionis di sini, kok nggak ada ya? Ya ampun, kamu di sini dari tadi aku tuh udah muter-muter nyariin kamu, tahu nggak? Oh, since it's already lunch, kamu mau nggak temenin aku makan siang? Aku dengar-dengar di dekat sini ada kafe yang baru buka dan katanya makanannya enak. Temenin aku? Aku kayaknya makan siang di kantor aja deh. Kenapa? Kamu sibuk? Atau jangan-jangan kamu emang gak mau temenin aku lunch? Jahat banget sih, aku udah jauh-jauh kesini loh. Aku ke kantin duluan ya. Kalian gak apa-apa kan berdua? Tuh kan, Kayla aja mau lunch di kantin. Kamu tega ngebiarin aku lunch sendirian? Padahal aku jauh-jauh datang ke sini buat makan siang sama kalian berdua. Sandra, bukannya aku nggak mau nemenin kamu, tapi kan mama udah bikin makan siang buat aku. Jadi aku makan di kantor, ya? Ya udah, kalau gitu, what's the problem? Kalau gitu aku bisa order makanan atau makan di office kamu, right? I'll take that as a yes. Kayla pesenin makanan favorit aku terus dianterin ke ruangannya Kenzo ya? Iya Kak. Kok kamu jadi nyuruh Kayla? Kayla kan aspri aku sekarang. Iya, dia kan adik aku, so that means dia aspri aku juga dong. Aku boleh dong nyuruh-nyuruh dia. Tapi kan kalau pakai bahasa minta tolong lebih baik. Bisa kan? Mending kita nggak usah berantem soal ini, aku udah lapar banget. Dan sekarang kita ke kantor kamu aja ya. Lead the way. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, saya mau minta tolong Pak. Saya itu mau nyari Mas Kenzo. Soalnya saya mau bawa ini makanan buat Mas Kenzo. Di mana ya? Oh, ruangan Pak Kenjo ada di lantai 3. Nanti di ujung koridor, ruangannya sudah kelihatan. Oh iya, baik. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Hati-hati, Mbak. Mbak, apa? Enggak Sini, apa-apa. Mbak. Sini, Mbak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Keren. Kita naik tangga aja ya, ke ruangannya. Are you sure? Capek nggak sih? Nggak ada pilihan lain, sekarang kan lagi waktu jam istirahatnya, Liv. Pasti Liv penuh. Ya, Aku tapi- nggak mau karyawan nungguin aku doang dan jadi kepotong waktu istirahatnya gara-gara nungguin aku masuk lift doang. Ya tapi kan maksudnya bukannya emang harusnya gitu ya? Karyawan itu kan harus lebih prioritasin atasannya, right? Aku nggak suka diperlakukan beda dari yang lain. Naik tangga sampai lantai 3, nggak masalah kan? Oke, fine. Tapi kamu harus sekalian ngajak aku keliling-keliling ngeliatin kantor kamu.
Lah kamu ngapain di sini? Kamu nge-stalk saya? Saya nge-stuck. Ngikutin saya maksudnya? Enggak, saya nggak ikutin kamu. Enak aja kamu duduk-duduk saya. Lah buktinya kamu di sini sekarang numpain bakmi ke kepala saya. Saya nggak ada niatan mau ngelakuin semua itu buat kamu. Saya di sini itu disuruh sama bos saya buat bawa makanan buat Mas Kenzo. Saya ini Kenzo. Pak bohong. Begini mah bohong ini, nggak mungkin. Kenzo. Emang iya, kamu anaknya Ibu Rianti? Sebentar, jangan bilang kamu tuh ART baru di rumah saya. Yang gantiin Batar sih? Iya. Beneran. Iya. Maaf ya Mas Kenzo. Oh, sebentar. Jadi semalam itu yang masuk kamar saya tanpa ketok kamar saya terlebih dahulu, selesai saya mandi itu kamu? Iya. Iya Mas Kenzo, tapi saya minta maaf. Saya nggak ada niatan mau ngeliat-liat Mas Kenzo. Kamu banyak alasan. Ya. Pertama kamu masuk mobil saya tanpa izin. Dan sekarang kamu tiba-tiba jadi ART di rumah saya. Dan sekarang kamu di kantor udah membuat masalah, numpain bakmi ke kepala saya. Enggak, tapi itu semua nggak sengaja Mas. Saya nggak ada niatan sama sekali buat mukain Mas. Wah, buktinya sekarang apaan? Jangan-jangan kamu udah ngerjain sesuatu buat saya? Pengen nyelakain saya kamu? Enggak, saya nggak mau nyelakain Mas. Maaf ya Mas Kenzo, saya benar-benar nggak tahu. Saya tadi juga kepleset. Kamu ikut sama saya sekarang. Mau kemana Mas? Ya kantor polisi lah, kemana lagi? Jangan dong, nggak mau. Saya kan udah minta maaf. Kamu ikut sama saya sekarang. Saya nggak sengaja. Wait. Okay, now, who is she again? Dia ini perempuan calon napi. Enggak, saya bukan calon napi. Kamu ikut sama saya sekarang. Nggak mau, Mas. Saya nggak mau Mas. Ayo. Tolong. Ikut sama saya. Mas, saya kan udah minta maaf. Saya nggak mau lah, Mas. Lepasin saya nggak mau. Ikut sama saya. Saya nggak mau. Mas Kenzo, saya minta maaf Mas. Mas, nggak mau Mas. Tangan saya putus Mas. Mas, aduh, Mas, aduh. Lepasin. Kamu ngapain? Saya nggak ada salah apa-apa sama kamu ya. Kamu bawa saya kemana? Nggak bisa kayak gitu. Security. Lepasin. Security. Jangan Pak. Pak jangan mau. Pak jangan mau Pak. Siapa? Tahan dia di sini sampai polisi datang sini buat nyelesain semua masalahnya. Nggak bisa ya. Kamu nggak bisa main seenaknya nahan aku kayak gitu aja. Emang kamu kira kamu siapa? Ya bisa lah. Dan saya akan lakukan. Oh, tapi kan saya ini. Kamu tuh cuma penyusup yang pengen ngancurin hidup saya dan semua keluarga saya. Saya aja nggak kenal kamu siapa. Saya baru tahu kamu sekarang. Ngapain juga saya ngancurin hidup kamu. Kamu jangan kepedean. Saya tuh nggak ada niatan apa-apa ya. Saya nggak mau ngancurin hidup orang juga. Ya terlalu banyak kebetulannya lah. Sampai tiba-tiba bisa jadi ART di rumah saya. Buat apa coba? Saya disuruh sama Mbak Ipa jadi ART. Saya juga disuruh sama Mbak Ipa nganterin makanan di Alah, sini. alasan doang. Pak, tahan perempuan ini sampai polisi datang sini. Tahan dia baik-baik. Ya? Baik, Pak. Pak, kamu jangan bikin masalah sini. Saya niatin aja. Tahan dia, Pak. Baik, Pak. Ayo ikut saya. Nggak bisa gitu. Ayo ikut. Pak, biar saya jelasin. Ayo ikut saya. Taruh, emang orang itu aja. Ayo ikut. Pak, biar saya kelarin masalahnya. Bentar boleh gak Pak? Allah. Ayo masuk. Pak. Tolong. Pak, ini namanya penculikan Pak, boleh. Pak, kasihin saya dari kampung. Sekarang perempuan itu udah di mana? Tadi dibawa sama Kenzo ke ruang security, Tante. Katanya dia mau lapor polisi supaya dia bisa langsung dipenjarain. Soalnya Kenzo tuh curiga kalau misalkan dia ini orang kiriman dari orang lain yang mau nyakitin keluarga Tante. Tante nggak duga dia sampai sejauh ini loh, Sandra. Iya nggak apa-apa Tante, aku ngerti banget kok. Soalnya emang mukanya polos. Jadi dia tuh berhasil nyakitin Tante kalau misalkan dia bisa jadi ART yang baik. Kalau misalnya aku jadi Tante juga, aku pasti bakalan ketipu sih sama dia. Iya, dan kemarin Tante itu lagi buru-buru pas nyari ART. Iya Tante, makanya kenapa Tante nggak ambil dari yayasan resmi aja sih? Iya, I know. Ini semua salah Tante, Sandra. Ya udah, kamu makasih banyak ya udah update ke Tante. Dan Tante mohon kalau sampai ada perkembangan soal Mutiara atau Kenzo, langsung kamu kabari Tante, ya? I will. Anytime Tante. Makasih, Sandra.
sendiri kamu. Iya Bu, kamu dapetin dari mana Mutiara? Sampai kamu ajak dia jadi ART di rumah ini. Jawab saya sekarang. Anu Bu, Dari mana? Neng Mutiara teh keponakannya saya Bu. Jangan bohong kamu Ipah. Dari mana kamu dapat dia? Betul Ibu, saya teh nggak bohong. Oh, dan ponakan kamu itu udah bikin masalah di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Punten Bu, maksud Ibu teh apa? Saya juga baru tahu. Kalau ternyata Mutiara itu berani masuk diam-diam ke mobilnya Kenzo. Dan sekarang dia numpahin makanan yang udah saya buat untuk makan siangnya Kenzo. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang dia diamanin di security kantor. Kenzo juga udah lapor ke polisi. Jadi sebentar lagi saudara kamu itu bakal dijeblosin ke penjara. Ini peringatan buat kamu ya, Pak. Jangan pernah kamu berani lagi masukin orang sembarangan ke rumah ini. Ingat itu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Kenzo, yang tadi mau ngomongin Bapak. Ada penyusup yang masuk ke perusahaan keluarga saya. Iya Pak, tolong diproses segera ya. Saya takut situasinya nanti makin membahayakan kalau enggak. Baik. Sekarang di mana penyusupnya? Mari, saya antar. Ya Allah, tolong bebasin aku ya Allah, aku nggak mau di penjara. Ini penyusupnya, Pak. Pak, saya mohon Pak, saya bukan penyusup. Saya nggak ngapa-ngapain kok Pak. Dia sudah masuk mobil saya tanpa izin, Pak. Masuk ke rumah saya dan sekarang dia ada di kantor saya. Menurut saya semua bukti itu udah jelas untuk Bapak menangkap dia sekarang juga. Sebelum kedepannya dia membahayakan nyawa saya lebih dari ini, Pak. Baik. Enggak kayak gitu. Saya sama sekali nggak ada niatan buat nyakitin anak dari majikan saya sendiri. Pak Bu, tolong bebasin saya. Saya beneran nggak bersalah. Saya nggak ada mau nyakitin siapa-siapa. Udah, nanti kamu serahkan semua di kantor. Pak, tolong Pak. Nggak mau. Bu, ya Allah. Enggak. Saya nggak bersalah. Tolong dong. Saya nggak ngapa-ngapain. Mas itu simpen, tolong saya nggak ngapa-ngapain Mas. Tuh, Pak, Bu tolong. Kenzo. Halo Tante. Tante, aku udah suruh polisi buat nangkap cewek itu. Tante nggak bisa ngebayangin kalau sampai ada yang ngejahatin anak Tante. Makasih ya Sandra.
Iya tante, you're welcome. Nunu! Nunu! Ya, iya Bu. Ya Bu, kenapa? Hah? Bereskan semua barang Mutiara dan buang jauh-jauh dari rumah ini. Hah? Dibuang? Emang kenapa Bu? Gak usah banyak tanya. Kerjain aja apa yang saya suruh. Bisa kan? Ya Bu. Bu. Punten Bu. Kalau saya lancang. Saya minta tolong Bu. Tolong jangan jebloskan Neng Mutiara ke penjara ya Bu. Saya yakin ini teh pasti ada kesalahpahaman Bu. Saya mohon Ibu punten semua. Masih jangan pegang-pegang saya. Nunu. Iya Bu. Ngapain kau masih sini? Kerjain apa yang saya suruh. Sekarang. Nunu. Iya Bu. Kamu juga ke belakang. Ke belakang saya udah gak mau lagi ngeliat air mata kamu. Cepat. Bu, tolong Bu. Jangan masukin saya ke penjara. Saya nggak salah apa-apa. Bu, jangan Bu. Bu. Bu, tolong Bu. Saya nggak bersalah. Saya nggak ada niatan buat nyakitin orang sama sekali, Bu. Bu, tolong Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu ini gimana sih Kayla? Kamu ini kan aslinya Kenzo, masa iya sih kamu? Kok bisa kamu kecolongan, ha? Bisa-bisanya kamu biarin orang aneh deket-deket sama Kenzo. Sorry Kak, aku beneran gak tahu itu bakal kejadian. Gak tahu? You should pay more attention then. Can you be professional? Ini tuh kamu lagi kerja, Kenzo di sini bukan teman kamu, dia atasan kamu, Kayla. Oh, come on. Ya Kak, I'm sorry. I'll do better. Kayla kan nggak salah. Lagian juga Kayla nggak kenal sama cewek tadi kan? Baru juga hari pertama kerja loh Sandra. Ayolah. Dan Kenzo. Bi, kenapa Bi? Bi, nih, Bi tenang dulu ya. Ngomongnya pelan-pelan. Kenapa? Den, tolong bebasin Neng Mutiara ya, Den. Neng Mutiara nggak jahat, Den. Bibi yang ngajak Neng Mutiara buat kerja di Jakarta dari kampung, Den. Dia nggak mungkin punya niat jahat sama Aden. Bibi, jangan kayak gini. Aden, Bibi nggak bohong, Den. Aden kan tahu. Bibi itu udah kerja di papa Aden sudah puluhan tahun, Den. Bibi jamin, Neng Mutiara bukan penyusup, Den. Dia cuma orang kampung, Den, yang baru datang ke Jakarta. Dia belum punya pengalaman apa-apa, Den. Jadinya sering bikin salah. Aden maafin Neng Mutiara ya, Den. Tolong beri kesempatan Neng Mutiara buat bersikap lebih baik, Den. Hanya Aden bisa menolong Bibi sama Neng Mutiara, Den. Tolong, Den. Bibi. Sekarang Bibi tenang. Ya. Pertanyaan Kenzo cuma satu. Bibi bisa jamin
kalau Mutiara nggak bakal berbuat kesalahan lagi. Bibi jamin, Den. Kenzo, are you sure about this? Kamu yakin kamu mau ngelepasin dia segampang itu? Kamu tahu kan Mutiara itu udah bikin banyak banget masalah ke kamu, Kenzo. Kamu bebas sekarang. Makasih banyak ya, Bu. Alhamdulillah. Silakan, Bu. Makasih, Bu. Bi. Terima kasih banyak ya, Bi. Aku gak bisa ngebayangin kalau emang aku harus masuk penjara. Makasih ya, Bi, udah mau bebasin aku. Bukan Bibi yang bebasin Neng dari penjara. Siapa dong, Bi? Dan Kenzo nih. Terima kasih atas bantuannya hari ini, Pak. Maaf atas semua kesalahpahaman yang sudah terjadi. Sama-sama, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Baik, Bu. Mutiara, Kenzo udah baik banget loh sama kamu. Kamu harusnya bersyukur. Dia udah mau ngeluarin kamu dari penjara padahal kamu udah ngelakuin banyak banget kesalahan. Kamu tahu kan kamu harus apa sekarang? Minta maaf. Tapi kan saya nggak salah apa-apa. Saya juga nggak ngapa-ngapain.
Mas Kenzo, saya minta maaf ya. Ya, Ipa langsung pulang aja ya. Semua masalahnya udah selesai kok. Baik, Den. Terima kasih banyak ya, Den. Kalau gitu, saya kantor dulu ya. Hati-hati, Den. Hati-hati. Aku gak bakal lupain apa yang kamu udah lakuin hari ini. Aku itu gak salah, tapi kamu tetap aja tega laporin aku. Udah itu disuruh minta maaf lagi, tapi malah dicuekin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian masih berani nginjak rumah saya? Ibu, tolong maafin Neng Mutiara, Bu. Tolong jangan usir keponakan saya, Bu. Neng Mutiara bukan orang jahat, Ibu. Mutiara, sekarang saya tanya sama kamu dan jangan berani kamu bohong sama saya. Emang benar, kamu itu adalah ponakannya Ipa? Bukan, Bu. Saya dianggap sebagai keponakannya Bipa karena Bipa sayang banget sama saya dan pengen jaga saya, Bu. Luna! Cepat kasih tasnya. Saya udah nggak mau lihat barang-barang Mutiara ada di rumah ini lagi. Cepat! Ngapain kamu masih di sini? Pergi kamu sekarang. Itu foto Ibu. Cepat kamu pergi dari sini, nunggu apa lagi kamu? Iya, Bu. Tapi saya mau ngambil foto yang diinjak sama Ibu. Foto itu soalnya penting banget, Bu. Makasih, Bu. Sekarang pergi dari sini. Ibu, tolong, Bu. Neng Mutiara itu anak baik, Ibu. Saya jamin. Tutup mulut kamu ya, Ipa. Maafin saya, Bu. Lagi pula, Neng Kenzo sudah mencabut laporannya, Bu. Karena Neng Mutiara itu nggak salah, Ibu. Saya sudah menganggap
Ibu Tiara ini keponakan saya, Ibu. Saya mohon izinkan Ibu Tiara tetap tinggal di sini, Ibu. Tolong. Mending gak usah. Baru masuk kerja aja udah bikin masalah. Apalagi nanti. Oke, sekarang gini aja. Kalau emang kamu tetap mau pergi dengan Mutiara, kamu juga silakan pergi dari rumah ini. Ayo pergi. Jangan, Bu. Saya bisa kok pergi sendiri. Yang penting Bipa tetap di sini ya. Saya nggak mau dia kehilangan pekerjaannya karena saya. Nggak boleh pergi. Ning, biar Bibi bantu jelasin semuanya, Ning. Lagi pula kalau Ning pergi, Ning mau tinggal di mana? Jangan, Ning. Gak apa-apa, Bi. Nanti aku cari sendiri bisa kok. Jangan, Ning. Jangan. Ipa, udah. Saya muak lihat semua drama kamu, ya. Gak usah repot. Kalau emang kamu segitu mau pergi sama Mutiara, kamu khawatir sama dia, silakan kamu pergi dari rumah ini. Itu pintu di depan, kamu keluar, saya bisa pecat kamu dengan gampang. Ayo. Mas Aditya? Iya, Mas. Tadi Kayla cerita masalah kantor. Gimana? Kenzo sudah mencabut laporannya? Iya, Mas. Mutiara udah pulang. Dan kamu tahu apa, Mas? Selama ini Ipa sudah membohongi kita. Mutiara itu bukan ponakan dia, Mas. Makanya aku usir Mutiara dari rumah ini. Dan Ipa malah mohon-mohon supaya Mutiara nggak diusir. Jadi ya udahlah, Mas. Sekalian aja aku akan pecat Ipa. Kamu jangan sekali-sekali ya memecat Ipa. Ipa itu sudah lama kerja sama aku. Dan Ipa sendiri mempunyai alasan kenapa mempertahankan Mutiara. Lagian Kenzo itu kan sudah mencabut laporan dan itu artinya masalah ini selesai, ya kan? Mas, tapi maksud aku... Dengerin dulu. Aku sudah mengundang keluarganya Dande malam ini untuk dinner di rumah kita. Aku tidak mau ya, masalah ini jadi kacau. Biarin aja Air itu akan kerja di rumah kita. Siapa namanya? Mutiara, Mas. Mutiara tetap kerja di rumah kita. Dan aku tidak mau kalau Ipa itu menjadi tidak nyaman dan ikutan pergi dari rumah kita. Aku tanya sama kamu ya, emangnya kamu bisa mengurus rumah kita? Oke, Mas. Ipa, Mutiara. Kalian berdua tetap kerja
Kenzo, wait. Kenzo, coba aku dulu. Kenapa kamu bisa Mutiara segampang itu sih? Masalahnya udah kelar kan, Sandra? Nggak usah dibahas lagi, bisa kan? It's not that simple. I'm worried sick about you. Kamu tahu gak sih? Kalau misalkan dia sampai balik lagi terus dia bikin masalah sama kamu gimana, Kenzo? Mendingan sekarang kamu pulang. Ya, aku mau lanjut kerja. Ayolah, ke ruangan sekarang. Ya. Yakin sih Kayla? Sudah dekat sama Kenzo. Awas aja kalau dia sampai caper dan nggak jadi ngawasin Kenzo. Oh my god, what are you thinking, Sandra? Nggak mungkin lah Kenzo suka sama Kayla. Lagian she's not his type. Nggak mungkin kan? Kenzo juga udah nggak pakai jam tangan dari Kayla kok. Kamu bayangin sih. Sekarang bagaimana soal Sandra dan Kenzo? Sandra pasti senang banget ya. Kalau dia tahu, bakal kita coba. Ya, saya sendiri sih setuju. Tapi kita balikin dulu ke anak-anak. Mereka mau apa tidak. Itu aja sih. Oke. Sebentar. Saya ikut dulu ya. Aura. Oh, Cassandra ngapain kesini? aku kesini mau nanyain soal Mutiara. Dia itu siapa sih? Kok kayaknya dia spesial banget ya? Aku nggak suka sama dia. Dia harusnya dipecat, tahu nggak? Maksudnya gimana ya, Kak? Aku nggak ngerti nih. Mutiara, ART baru di rumah kamu, aku nggak suka sama dia, Aurel. Kalian harusnya mecat dia, kamu tahu nggak? Tadi dia tuh hampir... Sorry, Kak. Aku nge-nelfon Mama dulu ya. Misi. Iya dong sayang. Ya sayang dong kalau misalkan meetingnya dibatalin. Ya, kita ketemu hari ini. Ya. Enggak sayang. Enggak apa-apa kok. Sampai nanti ya. Ya. Dan, sorry ya, saya harus pergi dulu karena ada urusan. Oke. Kayak gitu ya. Mbak, ini Mbak. Meja ya. Ya Dan. Kenapa sikap Aditya aneh banget? Aku udah ada kerut sih. Enggak. Aku nggak boleh sampai kelihatan buruk depan Mas Aditya. Aku harus kelihatan cantik. Ingat, segala sesuatu saya yang ngatur. Aurel? Ya sayang, kenapa Aurel? Halo, Ma. Tadi ada kejadian apa soal Mutiara? Mutiara itu udah berkali-kali bikin masalah sama kakak kamu. Jadi Mama putuskan untuk memecat dia dan mengusir dia dari rumah kita. Enggak, Ma, jangan dipecat. Mutiara itu bukan orang jahat kok, Ma. Aku yakin dia orang baik. Aurel sayang, kamu itu jangan naif, nak. Bisa aja copet itu komplotannya si Mutiara. Itu adalah cara dia buat cari simpati sama kamu. Biar dia aman di rumah kita. Enggak, Ma.
Mutiara itu baik, dia yang bantuin aku pas itu. Mama, pasti cuma salah paham kok. Please, Ma, jangan dipecat. Aurel, sayang, maaf ya Mama, tapi lagi buru-buru karena Mama mau pergi. Nanti kita ngobrol lagi, oke? Aurel, sorry aku nggak bermaksud buat interrupt kamu. Aku mau minta tolong sama kamu buat... Oh, sorry Kak, aku masih ada urusan. Aku pamit ya, permisi. Aurel, baru juga aku mau minta tolong soal Kenzo. Pergi sih. Aduh, sorry banget ya, nih kayaknya aku bakal telat deh. Soalnya aku diarahin ke jalan lain nih sama map. Iya ya, semoga aja aku cepat sampai. Ya? Oke, see you. Aku mengharapkan kita terus berdua-duaan seperti ini. Bisa aja sih bos. Nggak ngerti perasaan saya apa yang masih jomblo. Mobilnya Mas Aditya. Ngapain dia di sini? Aku harus tahu dia sama siapa. Aku coba telepon Yanto aja. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gak aktif lagi. Aku coba chat aja kali ya Mas Aditya. Kok gak dibales sih? Aduh, masih mas. Bantuin bang, bantuin. Tolongin bang. Aduh. Standar. Aduh. Bantuin. Pelan-pelan bang, sakit bang. Bu, turun bu. Itu lihat akan ketabrak itu. Bu. Dada aja sih. Ayo cepetan dong bu. Iya pak. Mas gimana mas? Ini nyeri aja kakinya, ini sakit. Pak, saya minta maaf ya Pak, saya bener-bener gak sengaja. Lain kali kalau belok, lihat-lihat dong Mbak, jangan sembarangan. Iya Pak, saya nggak sengaja, tadi saya lagi buru-buru, maaf ya Pak ya. Ini Pak, tolong terima ya sebagai uang ganti rugi. Sekali lagi saya bener-bener minta maaf. Ya ambil ya Mbak, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ya udah mas mending langsung berobat aja mas. Masih bisa bawa motor kan? Bisa Pak. Makasih ya. Ya. Hati mas. Ya, saya duluan mas. Maaf ya Mas. Ya Bu. Loh, kok mobil Mas Aditya nggak ada? Gara-gara aku nabrak motor, aku jadi kehilangan jejaknya Mas Aditya. Kemana ya Mas Aditya? Jangan tenang, Nok Mutiara itu. Kenapa sih dia masih di sini? Kan bisa jadi saya Nunu. Sebel banget. Lagian terus tugas dia, aduh, ngejagain dan Kenzo lagi. Kenapa bukan Nunu? Kenapa harus Mutiara? Harus aku kerjain nih. Tapi, gimana ya cara ngerjain? Hayo! Mas Rino, kenapa sih? Kenapa sih deh Nunu? Reng lamun aja. Pasti mikirin abang ya? Ngapain mikirin Mas Rino? Mending mikirin Mas Kenzo. Lepas ya. Denunu, bisa bikinin kopi susu nggak yang manis, semanis Denunu? Bikin sendiri, Nunu lagi sibuk. Pasti sibuk, lagi mikirin masa depan kita kan? Ih, apaan sih Mas Rino? Halo. Denunu, jangan galak gitu dong. Abang kan masih capek.
habis ngangkatin barang ke gudang. Neng, setelah semua bajunya teh masuk ke dalam mesin cuci, Neng teh pencet tombol ininya, nih yang ini ya. Nah, nanti mesin cucinya teh mencuci sendiri terus mengeluarkan air sendiri. Nanti tunggu sampai mesin cucinya bunyi, Neng. Kurang lebih teh 1 jam. Nanti Neng keluarin bajunya dari mesin cuci terus jemur di situ. Nah, Neng bisa kan? Bisa kok, Bi. Tenang aja. Bi tinggalnya? Ya, makasih, Bi. Sama-sama tuh, Neng. Anak baru, ikut saya ke gudang, disuruh sama ibu. Tapi saya harus masukin ke gudang dulu. Taruh aja, sekarang ikut saya ke gudang. Ayo! Ibu, ibu tadi nyuruh kamu buat ke gudang nyari majalah lama yang ada fotonya ibu. Tahu nggak ibu dulu selebritis? Nih, buru, masuk. Gelap banget. Udah masuk. Nyalain aja ya. Itu udah rusak. Udah masuk. Ntar dulu, public center. Ayo maju, itu cari dulu. Ah, di ujung sana, di kardus tuh. Cari. Mana, Mbak? Mbak, kok hilang lampunya? Halo? Sini kamu di dalam rumah enak. Mbak! Mbak Nunu! Mbak, jangan bercanda dong, Mbak! Mbak Nunu, kerjaan saya masih banyak! Mbak Nunu! Neng? Loh, Neng Mutiara kemana? Ipa ngapain sih di sini? Nu, kamu teh lihat Neng Mutiara, Nu? Kan disuruh sama ibu. Lagian ngapain sih nyari-nyari Mutiara? Mendingan sono noh, belanja. Nanti malam kan ada acara di sini, ada Neng Sandra sama aku sini. Udah, sono. Ngapain masih di sini? Iya, ya udah saya jalan, Nu. Iya. Tapi kamu jangan lupa beresin semua pakaiannya yang rapi. Mbak Ipa, udah sono. Pergi sana. Ayo, sana. Kalau teriak-teriak di sini nggak akan ada yang denger. Aku atas situ aja kali ya. Kursi kan. Tolong saya kekunci di gudang. Tolongin saya. Kalungnya Bu Hesti. Ya ampun, itu kan kalungnya mahal banget. Dua sapir, itu MM-an loh. Jadi pengen juga deh, Beb. Ya, aku juga pengen deh satu paket yang lengkap gitu, satu set. Iya, sama. Beb, kok kamu diem aja sih? Kenapa? Biasanya kalau kita udah ngobrolin perhiasan, kamu tuh paling semangat banget. Kenapa sih, Beb? Lagi gak semangat aja. Suamiku belakangan ini cuek. Udah gitu suka nelfon diem-diem. Jadi yakin deh kalau dia punya cewek lain. Mana sekarang suka pergi gak jelas gitu. Kutanya dia langsung marah. Fiksi itu dia punya pacar. Bener banget, itu sih tanda-tandanya. Masa sih? Kamu mikir kalau aku tuh macem-macem ya? Punya perempuan lain? Begitu? Maksud aku nggak kayak gitu, Mas. Aku ini udah capek cari uang, kerja,
untuk bahagian kamu. Mas Aditya kan juga sama. Belakangan ini selalu diam-diam nelpon. Ditanyain langsung marah. Mana tadi aku juga lihat Mas Aditya di taman. Gak mungkin kan dia lagi meeting sama klien di taman. Oh, sebentar ya Beb. Biasa suami nelpon. Oke. Ya Mas? Kamu sudah mempersiapkan apa dinner kita? Oh, kamu tenang aja Mas. Aku udah siapin semuanya. Ini kamu lagi gak di rumah ya? Lagi sama teman-teman sosialita kamu? Iya. Iya Mas, tapi aku sebentar lagi pulang kok. Dengar ya, makan malam sama Dandi itu penting. Kamu harus turun langsung untuk masak. Aku kan sudah pernah bilang sama kamu ya, bikin makanan favorit untuk mereka, untuk menyambut mereka. Kamu harus tahu itu. Iya Mas, ini aku langsung pulang aja sekarang. Beb, aduh, maaf banget deh. Aku tuh lupa kalau hari ini aku itu ada janji dinner sama keluarga. Jadi kayaknya sekarang aku harus pulang deh. Sorry ya. Iya. Kan kamu udah janji sama kita mau shopping bareng. Iya benar. Maaf banget ya, nanti kita atur next time, oke? Sorry ya. Aku pulang dulu ya. Bye. Hati-hati ya. Aku udah selalu berusaha buat jadi istri yang diidam-idamkan sama suami. Tapi bukannya disayang, Mas Aditya justru makin gak peduli sama aku. Apa salahnya sih aku pergi? Semua urusan di rumah kan juga udah ada yang beresin. Tapi aku tetap aja dimarahin. Lagian Mas Aditya juga gak mau jujur sebagai seorang suami. Mas Aditya justru protes kalau aku tanya kemana dia pergi. Aurel. Masuk aja Kak, aku lagi dandan. Cantik banget sih. Ya harus dong, aku kan gak mau kalah sama temen-temennya Kak Kenzo. Bisa aja kamu. Kamu lihat paket Kak Kenzo ya? Kak Kenzo udah nyari kemana-mana tapi belum ketemu. Belum dibuka soalnya paketnya. Paket? Aku gak ngeliat paket apa-apa tuh. Kak Kenzo salah naruh kali. Oh iya Kak. Kak Kenzo ngeliat Mutiara nggak? Soalnya dari tadi aku nggak lihat dia di mana-mana. Gak ngeliat dan kayaknya gak mau ngeliat juga deh. Males. Kok jutek banget sih. Masih kesal ya sama Mutiara. Kak Kenzo, Mutiara itu baik loh. Gini ya, Aurel. Kita semua ini baru kenal sama Mutiara. Jadi jangan pernah ketipu sama wajah polosnya. Dan makanya itu juga cabut hukuman dia waktu di kantor polisi itu bukan karena dia nggak bersalah. Tapi kan Nabi Ipa yang minta. Ngerti kan? Dah, ini males. Kak Kenzo, kecil banget sih, aduh. Sandra, Kayla, ayo. Iya Pak. Kita jangan sampai telat. Sandra? Pak, lihat deh. Gimana penampilan aku hari ini? Cantik kan? Kamu hari ini luar biasa. Cantik, perfect. Serius?
Itu emang tujuan aku, Pak. Jadi hari ini aku mau dress well supaya keluarganya Kenzo amazed sama aku. Dan cantik kan api aku? Anak papa memang benar nggak ada duanya. Nailed it! Yay! Kela mana? Kela? Oh. Maaf ya Om, jadi nunggu lama. Oh, nggak apa-apa. Om nunggu lama juga nggak apa-apa. Apalagi kalau lihat kalian berdua itu cantik banget. I think you're going a little bit too much. Too much? Oh my god, ew. What are those? Itu kelihatan cheap banget. Itu nggak oke sih buat kamu sini. Aku lepasin. Kak. Satu lagi mana? See? Better now. Sandra? Dan ini juga lihat, too much kok braceletnya, Pak. Iya, tapi Papa lihat kayaknya udah cantik kok. Aduh, Papa. Papa jangan kayak gitu dong. Papa tuh nggak ngerti soal fashion. Dan apa yang dia pakai sekarang bakal bikin keluarga kita jelek. Karena it looks cheap. Oke, kalau gitu Papa tunggu di depan ya. Oke. What are you thinking actually? Huh? Are you trying to outshine me? Really? Kamu tahu kan? Malam ini kita bakal bahas perjodohan aku sama Kenzo. This is like a really important night to me. Wah. You know what? Look ridiculous. Hapus gak? Hapus. Gak, diam. One more thing. Jam yang kamu kasih ke Kenzo mana? Kamu buang kan? Aku nggak mau ya. Kalau aku sampai lihat lagi Kenzo pakai jam itu. Kalau sampai aku lihat lagi, kamu bakal tahu. Udah dibuang, Kak. Bohong. Kamu pikir aku bakal percaya segampang itu, ha? Ayo cek kamar kamu sekarang. Kak, udah dibuang. Sini. Di mana? Mana? Jamnya di mana kamu taruh, Kayla? Jamnya nggak ada di situ, Kak. Masa bohong kamu? Pasti di sini kan jamnya? Hah? Di mana kamu taruh jamnya, Kayla? Jamnya nggak ada di situ, Kak. Masa bohong kamu ya? Di mana? Mana jamnya, Kayla? Okay. I'm sorry. I didn't mean for any of this to happen. Kayla, maafin aku ya. Kamu nggak marah sama aku kan? Ya, it's okay. Aku nggak marah kok. Thank you, Kay. Sandra, Kela, Sandra, ayo buruan dong. Iya, Pak, sebentar. Okay, I think you better stay and clean up this mess. And your lips like agak smudge. Enggak sih, emang smudge banget. Kamu harus retouch. Dan don't worry, you can take the cab though. Taksinya masih ada kan? Dan aku harus pergi sekarang soalnya aku bakal telat. Karena kita juga di sana nanti mau ngomongin soal perjodohan aku. So, kayaknya nggak apa-apa nggak sih kalau kamu yang telat?
Dan sebenarnya aku juga nggak mau ada kamu di sana sih. Soalnya nggak penting. Tay, hati-hati ya. Papa. Kayla mana? Ada kok. Kayla lagi touch up sama dia, kata mau ganti baju karena bajunya kayak nggak nyaman gitu. Terus dia suruh kita jalan duluan. Katanya dia lebih nyaman naik taksi. Jadi kita mending duluan aja. Oke. Buruan ya. Oke. Nuh, aduh, hah? Kamu teh tahu Bu Rianti nyuruh Neng Mutiara kemana, Nuh? Sampai sekarang teh belum pulang-pulang. Nggak tahu lah. Ya udah kalau gitu, Teteh cari Neng Mutiara dulu ya, Nuh. Mbak Ipa, ngapain sih nyari Mutiara segala? Mendingan sini nih, bantuin nih. Masakan masih banyak yang belum siap ini. Nanti dimarahin sama ibu. Bentar lagi tamunya datang. Buru. Pak, Mbak Nunu. Dan Kenzo, tumben kesini kangennya sama Nunu. Nunu, jaga sikap. Lihat paket Kenzo gak ya? Kemarin Kenzo taruh di ruang tamu, sekarang paketnya nggak ada. Kira-kira kemana ya? Enggak, Den. Mungkin dibereskan sama Pak Trimo, Aden. Soalnya teh, Bapak suruh Pak Trimo beresin ruang tamu. Ya udah kalau gitu biar Kenzo cari. Makasih ya. Sama-sama, Aden. Nggak nungguin Nunu, Den. Masa ya taruh di gudang sih? Paketnya kan belum dibuka, masa taruh di bawah? Kepala pusing banget. Ya Allah, ini udah jam berapa ya? Nggak ada juga paketnya. Nggak ditaruh dalam gudang ya? Ini gimana kalau misalkan Rianti tahu baju-bajunya belum dicuci? Ya ntar Bibi malah diomelin deh. Gara-gara kerjaan aku belum kelar. Ini langsung tanya sama Pak Trimonya aja. Tolong. Tolong bukain pintunya. Tolong. Ada orang di dalam. Siapapun tolong.
tendang sih kaki saya? Mas Kenzo gak pernah deket sama saya. Mas Kenzo mau ngapa-ngapain? Mau macem-macem ya? Kamu gak usah GR sama saya, ya. Saya gak bakal macem-macem sama cewek aneh kayak kamu. Saya sini pengen cari paket saya, Mutiara. Pas saya mau balik ke sana lagi, saya dengar suara minta tolong. Ketok-ketok pintu dalam gudang. Makanya saya tolongin kamu. Bohong, alasan aja. Ini semua rencana Mas Kenzo ya? Rencana apaan sih? Hah? Iya, Mas Kenzo ngunciin saya kan di dalam gudang. Mutiara! Orang ditolongin bukan bilang makasih. Malah nendang kaki gua. Ada tamu mau datang ya? Hah? Kok Mutiara bisa keluar dari gudang? Neng teh dari mana? Malah pada ngobrol. Udah sini buru bantuin. Ini belum selesai semuanya. Kalau sampai ini belum siap, ibu bisa marah. Udah. Banget. Iya. Bi, ada yang perlu dibantuin nggak? Neng bantu potong sayurannya. Oh iya, Bi. Neng, kenapa kepalanya dipegang? Nggak apa-apa, Bi. Cuman agak pusing sedikit aja. Mau Bibi ambilin obat? Nggak perlu, Bi. Baik-baik aja kok. Nanti juga pelan-pelan bakalan balik kayak semula. Ya udah, kalau gitu Neng terusin lagi ya motongin sayurannya. Mobil Mas Aditya belum ada di garasi. Berarti aku sampai rumah lebih dulu dibanding Mas Aditya. Bagus deh. Priyanti. Mas Aditya, kamu udah pulang? Kamu pikir aku belum pulang ya? Aku sengaja menaruh mobilnya itu di dalam garasi supaya keluarga Dandi itu bisa parkir di halaman. Katanya kamu sudah pulang. Tadi pas kamu telepon aku langsung jalan kok, Mas. Cuma memang keadaan jalanan aja yang macet, makanya aku baru sampai. Kamu lupa ya? Keluarga Dandi malam ini mau datang. Kamu malah berfoya-foya sama teman kamu itu loh. Sama teman sosialita kamu. Aku minta maaf, Mas. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Mas, aku mau nanya. Tadi sore aku lihat... Mah, kok Papa sama Mama belum siap-siap sih? Bukannya malam ini bakalan ada makan malam sama keluarga Om Dandi ya? Ini Mama sama Papa mau siap-siap kok. Ya kan, Mas? Ya, kakak kamu kemana? Pak, Kenzo. Kaki kamu kenapa, Kenzo?
kakek Kenzo tadi, Di. Dia yang ngajakin Mutiara buat kerja di Jakarta dari kampung, Den. Dia nggak mungkin punya niat jahat sama Adil. Kepentok. Kakek Kenzo kepentok kaki meja. Lain kali kalau jalan itu hati-hati. Sekarang kamu siap-siap. Sebentar lagi keluarganya Om Dandi mau datang sini. Ya. Kenzo, kamu beneran kakinya nggak kenapa-napa? Aman kok, Ma. Kenzo kamar lu ya. Sebentar lagi Dandi akan datang. Kita siap-siap ya. Iya, Mas. Aurel sayang, mau minta tolong ya. Tolong kamu bilangin sama Ipa kalau tamu udah mau datang, jadi mereka harus siap-siap sekarang, ya? Iya, Ma. Kasih sayang. Dandi, kamu harus ingat, kasih terbaik buat keluarganya Dandi. Mas. Mas, kamu kenapa sih, Mas, tetap dingin aja sama aku? Aku udah minta maaf soal aku ketemu sama teman-teman aku tadi, Mas. Aku tidak pernah melarang kamu untuk berkumpul sama teman-teman kamu ya. Tapi kamu tuh kurang paham mana yang harus diprioritasin. Contohnya, geng sosialita kamu itu nggak lebih berjasa dibandingkan Dandi. Karena Dandi sudah lebih lama dari dulu membantu keluarga kita. Tanpa Dandi, aku nggak mungkin sukses dan sebesar ini sekarang. Mas, sekali lagi aku minta maaf, Mas. Maaf itu gampang ya. Tapi apa yang aku minta sebagai kamu istri aku itu susah. Aku tuh capek banget berkali-kali ngomong seperti ini. Capek. Ya, aku akuin aku salah, Mas. Aku banyak salah sama kamu. Aku jauh dari kata sempurna. Aku sadar itu. Tapi yang penting aku tuh masih mau nyoba. Aku mau nyoba supaya aku bisa lebih baik jadi istri buat kamu, Mas. Dan aku mohon banget, tolong kamu jangan marah-marah sama aku. Apalagi kalau sampai kamu nutup-nutupin sesuatu dari aku, Mas. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Tatap aku. Aku menutupi sesuatu. Bukan gitu, Mas. Bukan gitu maksud aku. Maksud aku cuma mau kita berdua saling jujur. Itu aja. Kalau emang aku ada salah sama kamu bilang sama aku bakal minta maaf sama kamu, Mas. Tapi kamu nggak perlu emosi terus kayak gini sama aku. Aku dari tadi ngomong baik-baik sama kamu. Tapi kamu sudah membuat aku emosi dari pagi. Kamu sudah memancing emosi aku. Minta maaf, Mas. Mama habis nangis ya?
Enggak, Mama cuman kelilipan aja, nggak ada yang nangis kok. Mama yakin cuman kelilipan. Mama nggak kenapa-napa, kamu nggak usah khawatir sama Mama ya. Maaf, Pak. Pak Dandi sama Mbak Sandra sudah datang, Pak. Tolong panggilin Kenzo sama orang. Makasih ya, Tok. Iya, Pak. Aurel, kamu ke depan sekarang ya sayang ya. Itu Om Dandi sama Sandra udah datang loh di depan. Kamu temenin papa kamu nyambut mereka ya. Mama panggil Kak Kenzo dulu, nanti Mama nyusul. Ya. Dandi, ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Apa kabar? Baik. Sandra. Om Aditya. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Ayo, sayang. Halo. Halo Pak Dandi, selamat datang di rumah kami. Terima kasih. Sandra. Oh ya, Ibu dapat salam dari istri saya. Dia minta maaf karena belum bisa pulang ke Indonesia karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, nggak apa-apa kok Pak. Kayla mana ya? Gak ikut. Masih ada urusan. Nanti nyusul kok. Oke. Pak Dandi, kita masuk ya. Silakan Pak. Mutiara belum dipecat. Tadi Tante udah usir dia. Tapi sama Om Adi, Tante dilarang untuk usir dia. Jadi dia nggak dipecat, Sandra. Ayo, kita makan dulu ya. Kenzo pasti masih kesel banget sama ART nyebelin itu. Aku harus kasih dia peringatan, biar dia nggak bikin masalah lagi sama Kenzo. Kamu? Boleh ke sini? Saya? Iya, kamu. Aku mau minta kamu buat ambilin aku dessert. Dessert. Itu apa ya Mbak? Maaf. Kamu seriusan gak tahu dessert? Oh my god, norak banget sih. Dessert itu hidangan penutup. Hidangan penutup ya? Berarti Mbaknya mau yang manis-manis kan? Udah disediain Mbak. Ada buah-buahan, ada melon, nanas, sama semangka. Oke. Fine. Tapi aku mau kamu potong ulang semua buah-buahannya. Dan aku gak mau ada yang lembek. Karena aku gak suka yang lembek. Sandra, biar Mipa aja ya yang bikinin. Oh no, aku maunya dia yang potongin buat aku.
dan sekalian tolong refill minuman aku ya. Tiara, I'm gonna keep an eye on you. Awas aja kalau sampai kamu dekat-dekat sama Kenzo lagi, apalagi kalau misalnya sampai kenapa-napa gara-gara kamu. Cassandra habis ngomong apaan ya sama Mutiara? Hati-hati dong Mutiara. Maaf, Bu. Ipah, Nunu, Mutiara, tolong kalian semua ke pantry, nanti kalau emang saya butuh saya akan panggil. Siap, Ibu. Maaf ya, Pak. Ayo dimakan lagi, dimakan lagi. Kayaknya Mbak Sandra juga nggak suka nih sama Mutiara. Yes, aku punya bestie baru nih. Anak baru. Kamu bisa kerja nggak sih? Coba kalau teko tadi pecah, ya kamu dipecat sama ibu. Makanya kerja itu jangan banyak ngomong, yang fokus. Nunu, udah cukup. Biar. Gak becus banget sih kerja. Banyak ngomong. Sandra, everything is gonna be okay. Aku kesini buat cari orang tua kandungku, bukan buat cari musuh. Tapi kenapa ya? Kenapa orang-orang di sini pada musuhin aku? Salah aku apa? Om Aditya, meskipun ini tuh hari pertamanya Kenzo masuk kerja, tapi aku amazed banget loh sama dia. Dia tuh udah bisa fit in. Kayaknya dia benar-benar penerus yang cocok deh buat perusahaan Om. Oh iya, ngomong-ngomong, Pak, tadi kan kita kesini katanya mau bahas soal itu. Oh iya, soal bisnis? Tadi Papa udah sampein kan? Kok bisnis? Papa beneran lupa ya? Iya. Papa nggak lupa kok. Papa tuh hanya pengen ngerjain kamu aja. Soal itu kan juga Papa udah sampein ke Om Aditya. Ya, soal perjodohan kalian, kamu sama Kenzo. Memangnya kamu setuju? Dan kamu mau dijodohkan sama Kenzo? Gak mau, Om. Gak mau nolak maksudnya. Pasti aku mau banget lah.